Halo pemirsa, wanita muda yang jasadnya ditemukan tertutup seng di belakang rumah warga di Petojo Gambir, Jakarta Pusat, ternyata dibunuh pria beristri, anak angkat pemilik rumah. Korban dibunuh karena menolak diajak berhubungan intim. Saya, Syafinas Nasyar. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, kebakaran rumah terjadi saat warga hendak sahur. Seorang nenek beserta dengan anak dan 3 cucunya histeris menyaksikan rumah mereka ludes dilalap api. Warga Padanglawe, Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat dikejutkan dengan terbakarnya sebuah rumah. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan api yang membakar rumah semi permanen tersebut. Mengetahui rumahnya terbakar, Sawati 75 tahun bersama seorang anak dan 3 cucunya histeris dan meminta bantuan warga. Kejadian ini baru diketahui pemilik rumah saat akan sahur. Ketika keluar kamar untuk masak makanan sahur, korban melihat api berkobar di atap rumahnya. Pemilik rumah yang kaget langsung membangunkan anak dan cucunya. Akses yang sempit jadi kendala petugas memadamkan api. Masalah jalan ya, mungkin akses ke sini agak sulit juga. Yang nyampe ke lokasi itu lantaran jalan agak sulit. Jadi cuma 1 unit pemadam kebakaran yang sampai di lokasi. Tidak ada korban pada kejadian ini. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Tawuran kembang api dan petasan kerap terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Sempat terjadi kejar-kejaran saat polisi akan menangkap pelaku tawuran. Akibat tawuran, sejumlah pelaku terluka bakar. Tawuran menggunakan kembang api terjadi pada sejumlah wilayah di Situbondo, Jawa Timur. Dua kelompok saling serang menggunakan petasan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pelaku dikabarkan terluka bakar. Pada kasus ini, polisi memburu warga yang kerap menggunakan petasan untuk tawuran. Sejumlah kelompok pemuda di kawasan Panji tertangkap. Motor pelaku pun diangkut polisi. Katakan anak-anak muda di sini setiap puasa itu anak sini menyebutkan perang kembang api. Informasi yang kami dapat di sini ada yang dari masyarakat luar yang datang ke sini. Ledakan kembang api bisa membuat korban luka bakar serius. Dari Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, kepergok mencuri sepeda motor di musola saat sholat tarawih. Seorang pria di Tangerang, Banten nyaris tewas diamuk warga. Kericuhan sempat terjadi saat warga mengepung pelaku. Kericuhan terjadi saat warga mengepung satu pria pelaku pencurian sepeda motor di Kecamatan Cisoka, Tangerang, Banten. Pelaku tak berkutik dikerumuni warga. Sementara emosi warga tak terbendung terus menganiaya pelaku pencurian ini. Pelaku bersama rekannya beraksi mencuri motor di halaman musola saat warga sedang sholat tarawih. Saat motor korban didorong keluar halaman, satu warga melihat dan langsung berteriak hingga mengundang kerumunan warga.
Sempat terjadi kejar-kejaran sebelum pelaku akhirnya tertangkap di kebun warga. Sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur. Tadi itu emang ada motor ngebut, terus dikejar warga, nggak taunya itu tuh maling, cuman kejadiannya di musola sana, tapi ketangkapnya di sini loh mas, kayak gitu. Ya setelah itu udah digebukin warga, ya udah, terus dibawa langsung ke polsek. Maling motor dari masjid musola, orangnya lagi terawih, mau diambil sama maling itu. Terus lari kabur ke sini, lari ke arah kebun, kenanya di kebun itu. Pelaku diamankan ke Polsek Cisoka. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimaradi melaporkan. Ratusan pengendara motor rombongan pengantar jenazah nekat menerobos masuk jalan tol di Makassar, Sulawesi Selatan. Rombongan pemotor ini bahkan menganiaya petugas tol. Para pelaku nekat menerobos dan menolak membayar uang tol saat hendak keluar gerbang tol. Ratusan pengendara motor pengantar jenazah ini menerobos masuk jalan tol Insinyur Sutami, Makassar, Sulawesi Selatan. Bersama mobil pengantar jenazah, ratusan pengendara ini mengikuti dari belakang. Namun saat di pintu keluar gerbang tol menuju wilayah Tamalan Rea, para pelaku terlibat ricuh dengan petugas tol. Petugas menolak membukakan pintu gerbang, namun para pelaku bertindak arogan membuka paksa palang pintu gerbang. Bahkan satu petugas yang mencoba mengimbau malah dianiaya. Salah seorang ini membuka paksa palang gerbang tol Andrea. Akhirnya petugas tidak kuasa pada saat itu petugas tol Jasa Marga lewat kendaraan itu, dan pada saat lewat ini terjadi pemukulan juga. Satu petugas menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kota Makassar. Kasus ini masih diselidiki. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusvin melaporkan. Misteri pembunuhan wanita muda yang jasadnya ditemukan tertutup seng di pekarangan belakang rumah warga di Petojo, Gambir, Jakarta Pusat akhirnya terungkap. Korban dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak angkat pemilik rumah karena menolak berhubungan intim. Pria beristri ini juga mengaku kesal korban tak mau membayar utang sebesar 7 juta rupiah. Pembunuhan wanita muda yang tertutup seng di pekarangan belakang rumah warga di Petojo, Gambir, Jakarta Pusat akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata Ivan, pemuda 28 tahun, anak angkat pemilik rumah tersebut. Pelaku yang merupakan warga Kebonjeruk, Jakarta Barat tidak tinggal di rumah ibu angkatnya. Saat kejadian, pelaku diminta menjaga rumah ibu angkatnya karena sedang dirawat di rumah sakit. Saat itulah pelaku mengajak korban ke rumah ibu angkatnya untuk mengajaknya berhubungan intim. Namun korban menolak, membuat pelaku kesal dan mencekiknya hingga tewas. Pelaku mengenal wanita 22 tahun warga Taman Sari, Jakarta Barat ini sejak 3 bulan lalu. Kepada polisi, pria beristri ini juga mengaku kesal korban tak mau membayar utang 7 juta rupiah. Baik pelaku maupun korban adalah berteman ya. Sekedar berteman karena korban ini tersangka ini merasa dimintain terus, kemudian ada utang menurut pihak pelaku ini dari korban yang tidak mau dibayarkan sehingga membuat pelaku ini melampiaskannya pada malam hari. Soal utang? Iya, soal utang. Tapi sebelumnya pernah maksa korban berhubungan intim juga? Iya. 7 jutaan. Ini udah direncanain lama atau seperti apa? Atau emang Refleks. refleks tapi dendam gimana? Karena dia mau ngerampas HP ibu saya itu. Sudah berapa lama kenal sama korban? Kira-kira 3 tahunan lah. Jasad korban ditemukan setelah 1 minggu tewas oleh seorang petugas PPSU yang ingin menebang pohon di pekarangan rumah ibu angkat pelaku.
Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang ibu hamil menjadi korban pencurian sepeda motor. Saat kejadian, korban sedang belanja di minimarket. Aksi pelaku terekam CCTV. Pencurian sepeda motor di halaman minimarket Jalan Sosial, Palembang, Sumatera Selatan terjadi saat kondisi ramai. Pelaku seorang diri mengintai situasi, berdiri di dekat motor curian. Dengan kunci letter T, pelaku membobol kunci kontak motor milik seorang wanita hamil yang sedang berbelanja. Dalam waktu singkat, motor korban dibawa kabur. Korban baru menyadari motornya hilang dicuri saat akan pulang. Satu nunggu di sebelah, satu nunggu di motor. Sudah diincar. Belum datang sebelum ibu itu datang? Iya, sebelum ibu itu datang. Informasinya tempat rame masih ada? Itu iya, pas lagi konsumen rame-rame belanja. Kasus ini dilaporkan ke Mapolsek Sukarami, Palembang. Warga diimbau waspada memasang kunci pengaman tambahan saat memarkirkan motor. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengamankan mobil Porsche Boxster beserta dengan pengemudinya usai menerobos jalur Transjakarta di Jalan Iskandar Muda, Gandaria, Jakarta Selatan. Meski tidak ditahan, sempat terjadi ketegangan saat polisi mendatangi rumah pelaku di kawasan Jakarta Selatan. Sebuah mobil Porsche Boxster memasuki jalur Transjakarta di Jalan Iskandar Muda, Gandaria, Jakarta Selatan. Kejadian ini akibat pengemudi tak ingin mengantri lantaran saat kejadian lalu lintas sedang padat. Laju bus Transjakarta pun terhenti karena harus menunggu pelaku melajukan kendaraannya. Kamera tilang elektronik merekam tindakan pelanggaran lalu lintas tersebut. Hasil penelusuran diketahui pelaku adalah AS, seorang mahasiswi. Saat kejadian, pelaku sedang membawa Porsche Boxster milik orang tuanya. Sempat terjadi ketegangan saat petugas kepolisian mendatangi rumah pelaku. Dia mendatangi si pemilik, ada tersedikit kendala pada saat itu karena kurang kooperatif dari pihak pemilik kendaraan. Ya. Baik itu anak-anaknya, karena memang hasil keterangan yang kita ambil bahwa kendaraan tersebut itu berada di rumah milik orang tuanya yang memang tidak dikhususkan kepada seseorang, kepada anak-anaknya tidak dikhususkan. Jadi anak-anaknya ini bebas memakai kendaraan tersebut, sehingga pada saat tim datang ke sana, seluruhnya awalnya tidak mengakui. Ya, tidak mengakui bahwa dia yang mengemudikan pada saat itu. Tetapi melalui pendalaman, setelah kita lakukan pemeriksaan kita amankan kendaraan dan anaknya di sini, baru setelah itu di kantor Lantas Polda Metro Jaya kemudian dia mengakui salah satu anaknya bahwa dia yang mengemudikan dengan membuat surat pernyataan yang ada. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirlantas. Akibat perbuatannya, kendaraan mewah tersebut ditahan penyidik, sementara pelaku dikenakan sanksi denda Rp500.000. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.